Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Halo Smart Listener, selamat pagi. Selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Community. Di hari Sabtu ini pastinya harus Anda miliki semangat ya. Walaupun weekend begitu tapi tidak digunakan untuk bermalas-malasan. Mungkin dari Anda ada yang beraktivitas menggunakan lagu begitu sebagai boosting semangat Anda. Angklung Smart Listeners menjadi salah satu yang ini kalau misalnya bisa dibilang, alat musik yang membangkitkan semangat juga bisa begitu ya. Karena di Betul. akhir-akhir ini kita juga suka melihat, performers dari, para, pemain angklung begitu ya, yang di mana itu memberikan kita, sajian lagu-lagu yang pastinya bisa menimbulkan semangat. Nah, di komunitas dalam program Smart Community di kesempatan kali ini, kita mengundang tamu dari Angklung Ramawijaya dengan Mas Roman Danang Zabidin atau Mas Vino. Halo, selamat pagi Mas Vino. Ya, selamat pagi Kakak. Apa kabar Dengan Mas Vino? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Ini kita, ngomongin soal komunitas Angklung Ramawijaya begitu, spesifik dari Ramawijaya. Namun Nah, kalau, kita mau kenal lebih jauh begitu Mas Vino, boleh dong diceritain sebenarnya awal mulanya berdiri begitu, ini kayak gimana sih? sebenarnya awal mulanya Angklung Ramawijaya berdiri itu gimana ya? Dulu kan emang sih dari saya sendiri Mhm, sempet kerja gitu setiap weekend saya nimbrung lah sama anak-anak perkusi oke. dulu. Mhm, Terus terciptalah eh, komunitas musik angklung namanya itu kalau nggak salah dulu Wali Songo. Wali Songo, baik. Yang diketuain sama Pak Arman dulu. Nah, saya kan berhubung saya kerja mungkin setiap weekend doang saya ikut nimbrung, ikut Mhm, bantu-bantu gitu kan di situ. Nah, saya coba-coba ternyata enak juga ya gitu. Main musik angklung gitu. Bolehlah buat sambilan aja mungkin sambilan-sambilan. Nah, inisiatif saya sendiri, saya coba bermain main musik angklungnya sendiri. Saya bisa. oke. Nah, dari situ udah mulai agak ada yang namanya band lah, pasti ada namanya Mhm. perselisihan antara Mmm, tim. Dari situlah Vino coba-coba bikin sendiri gitu. Terciptalah Angklung Rama Wijaya, pecahan dari Angklung Wali Songo tersebut. mmm, Dari Angklung Wali Songo tersebut, saya bikin langsung Angklung Rama Wijaya yang artinya itu kayak sebenarnya tercipta dari kayak persahabatan aja sih yang kepengen aku balikin lagi seperti semula dulu, jangan sampai ada gesekan lagi, perselisihan. Kalau ada masalah kita selesaiin baik-baik gitu. Alhamdulillah ya udah aku coba dah modalin teman-teman dikit-dikit, mhm. eh, beli alat satu persatu, akhirnya jadilah itu Angklung Ramawijaya seperti itu. Oke. Itu tahun berapa Mas Vino? Itu kurang lebih dari tahun 2012 mulai Oke. terbentuknya Ramawijaya ya. Kalau Mhm, dari Angklung Wali Songo kan itu dari 2010 tuh berjalan 2 tahun. Setelah perselisihan itu pecah, mhm. adalah salah satu teman aku tarik dari personil tersebut. Nah, aku ajakin bikin ya ini Angklung Ramawijaya gitu. Kita balikin lah teman-teman kita yang dulu, syukur-syukur kalau mereka mau balik lagi kayak dulu lagi, kenapa enggak gitu. Baik, Ramawijaya sendiri artinya apa sih Mas, Vino? Kalau bahasa perwayangan kan dulu kan kayak mungkin Prabu Rama mencari istrinya yang diculik sama Rahwana.
Oke. Nah, itu aku ciptain gini, kayak aku tuh cari kalau di Rama Wijaya itu kayak cari teman-temanku yang hilang dulu biar kita satuin bareng-bareng lagi gitu loh. Mhm. Kita Mhm. bikin suatu keluarga lagi kayak dulu gitu. Mhm. Seperti itu. Dan anak-anak pun boleh mas itu mas gitu. Masuk juga itu. Sebenarnya sih lebih ke kayak ke pertemanan gitu sih Rama Wijaya. Keluarga lah, artinya kayak keluarga. Baik, ini menarik. Ada satu hal yang saya soroti begitu ya, Mas Vino ya. Kita tahu Hmm. angklung itu merupakan alat musik khas Jawa Barat begitu. Iya betul. Tapi Rama Wijaya ataupun Wali Songo yang tadi juga sempat Mas Rama singgung begitu, ini kan erat banget dengan budaya Jawa Jawa Tengah Tengah, Jawa kan. Tengah. Nah, apa yang membuat Mas Vino sendiri itu hingga akhirnya ya, oke nama ini yang saya ingin gunakan begitu? Ya mungkin apa ya? Tahu sih kayak gini aja gitu. Mungkin sih kalau Rama pertama Mhm. ayah ikut, ayah tuh ikut ikut aku. Dulu kan ayah kerja, terus Heeh. ayah kerja terus aku coba ikutin, ayo Pak, ikut aku bimbing aku buat jadiin satu komunitas yang mungkin nanti bisa ada bimbingan gitu loh. Ah, Ramanya di situ gue bikin Rama Wijayanya emang ya iseng-iseng Vino aja Wijaya Rama Wijaya gitu. Gitu oke. Kak. Rama Wijaya jadinya. Oke, baik. Menarik ini. Kita akan tetap bahas, seputar komunitas angklung Ramawijaya ini Mas Vino, namun kita jeda dulu sejenak begitu ya. Nanti saya mungkin akan tanyakan ini, eee, ketertarikan Mas Vino sendiri gitu, di dunia angklung. Tadi Mas Vino sempat cerita bahwa awalnya sempat kerja, tapi kok jadi akhirnya malah nyemplung totalitas nih ke, seni angklung gitu. Ini gimana ceritanya? Awalnya dari mana gitu ya? Nanti mungkin Iya Mas siap bisa cerita untuk sesi selanjutnya. Smart siap. listeners, pastikan Anda tetap bersama dengan kami, karena Smart Community masih akan terus menemani aktivitas hari Sabtu, pagi Anda, dan juga kami akan terus berbagi inspirasi lewat komunitas angklung Ramawijaya. Saya Tasya Rustama masih menemani Anda, dan kita akan kembali untuk satu sesi selanjutnya. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community
menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Tasya Rustama masih menemani Anda dan di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari komunitas Angklung Ramawijaya. Sudah ada Mas Rom Danang Zabidin atau Mas Vino yang bergabung bersama dengan kami. Beliau adalah Ketua Angklung Ramawijaya. Mas Vino, di sesi sebelumnya saya bertanya nih, tadi sempat cerita bahwa masih bekerja begitu kan, kemudian ikut main, ketemu teman-teman di komunitas perkusi. Apa yang akhirnya membuat Mas Vino tuh kayak tertarik dan juga tergerak hingga akhirnya sekarang totalitas nih di seni angklung? Sebenarnya sih hobi sih kayak Hmm, jatuhnya ke hobi. Ibu kan juga dulu mungkin suka musik. mhm, Ibu kan suka musik. Dari keluarga mungkin kan yang suka musik aku sama ibu kan. mhm, Nah, aku seneng nyanyi gitu, kadang suka suka nyanyi nyanyi kan kalau sama nyokap, kalau sama ibu tuh di rumah kalau pas lagi santai. Nah, aku dari kerjaan yang dulu kan mungkin kan ya namanya kerja pasti kan banyak eh, peraturan ini dan itu gitu. mhm. Kenapa kalau enggak aku coba sendiri hobiku tapi dapat menghasilkan juga seperti itu kalau aku. Ya alhamdulillah dari ibu pun mensupport. Jadi ya udah nggak apa-apa mas, jalanin aja yang kamu pengen gitu. Mhm, mhm. Kerjaan kalau yang dari hati kan katanya awet langgeng. Iya, iya. Jadi aku coba dari situ, berawal dari situ, ya udah sampai saat ini sih gitu. Baik, berarti dari hobi itu, tapi kenapa akhirnya milihnya angklung, Mas Vino? Kalau milihnya angklung tuh karena mungkin gini kak, yang lain kan banyak band nih, band-band ya, emang sih Pino bisa main gitar, bisa main dikit-dikit keyboard tahu lah gitu. Cuman unik aja gitu loh, ini bambu bikin suara, eh orang tuh juga apaan itu musik aneh banget gitu, lebih kayak identik tradisional tuh dapat banget loh. Benar. Jadi gue langsung mikir apa, saya sendiri tuh mikirnya ah yaudahlah gue lari apa, saya sendiri lari ke musik angklung aja lah, kayaknya seru, gue mikir kan. Mhm, mhm, mhm. Udah situ aja, mungkin unik sih gak unik, beda sama yang lain lah gitu. Berapa lama sih proses belajarnya, Mas Vino? Kalau buat Vino sendiri mungkin gimana ya, belajar otodidak aja sih kak. Hmm, Saya tuh nyoba nih pertama kan, cuman saya kemarin dikasih tahu sama temanku donya di sini, mhm. nanti larinya ke sini lagi donya. Mmm, Aku coba-coba sendiri tuh main klung 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 gitu, dapet aku mikir kan. mhm, mhm. Cobalah sendiri 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 sendiri. Mungkin kalau aku sendiri aku memang otodidak kak, tapi Iya. sebenarnya kalau buat pembelajaran angklung sendiri itu mungkin seminggu lah dapat. Seminggu? Seminggu itu mungkin dapat, kalau mungkin yang tahu musik ya, yang Mhm, tahu musik mungkin sana saya pernah ngajarin anak sekolah aja, saya ajarin itu 3 hari, mhm. seminggu itu dapat 3 lagu. Wow, Aku gencet mungkin ya, aku sodok terus nih biar bocahnya bisa bisa gitu, aku ajarin dapat 3 lagu 1 minggu. oke. Soalnya angklung itu sendiri kan kalau misalnya sepemahamanku ya, Mas Vino ya, memang ada Hmm. nada-nada dasar begitu Mm-mm. yang ada, tapi kalau versi lengkapnya begitu kan, itu ada yang sampai crash. Jadi dari do aja tuh donya ada berapa begitu kan, re Mm. juga ada berapa macam begitu kan. Nah, sekompleks itukah atau gimana? Ya angklung tuh sama kayak keyboard kak, kalau menurut Vino Mmm, sama kayak keyboard. Jadi saya nih misalnya kan ada crash kan, kayak tadi kakak bilang mhm, crash kan. Crash itu C itu misalnya putih, mhm, crashnya itu hitam gitu. mhm, Cuman kalau Vino sendiri kan angklung kan mobilnya dipukul, bukan mhm, yang digoyang. Vino kan emang lebih ke apa ya, lebih dimodifikasi lah, mhm, dimodifikasi nggak digoyang, dipukul kan. Jadi oh, aku langsung tahu oh ini berarti kalau keyboard kan ditekan mhm, do re mi semuanya kan bisa jadi do kak. Nah dari G crash, A crash, B C crash, D crash, F crash, itu sama aja, putih hitam putih hitam putih hitam seperti itu.
gitu. Kalau buat orang yang dasar buat pembelajaran emang yang kecil lah, Vino juga ada di rumah mungkin angklung yang kecil. Itu gampang Kak buat edukasi ke semua masyarakat Indonesia lah, gampang lebih dipelajarin. Hmm. Lah dijamin kalau emang yang udah tahu musik seharian digebleng mungkin jadi selagu. Iya, Ini menarik. Tadi Mas Bina bilang angklungnya bukan yang digoyang, tapi yang bukan, dipukul. bukan. Itu kita modifikasi sendiri Kak. Angklung baru kita potong tengah, Hmm. ah, kita bikin kayak kawat. Hmm. Kawat itu kita gulung-gulung, itu pun aku juga ide sama bapak sih. Bapak lebih bilang gimana ya? Dibikin gini aja mas, lebih simple dan bunyinya lebih enak juga nanti dipukul membal gitu kan. Membalnya itu kita pakai karet Kak, karet Ah. gelang. Hmm. 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 Ah, terus kita akalin pakai yang buat apa sih kalau bahasa Jawa, cantelan cantelan burung Oh itu yang ya. nyangkutin ke burung. Hmm. Nah di Hmm. situ yang kecil kita masukin ke bagian tengahnya angklung, itu angklung ada kayak gini kan tengahnya loh. Ya. Jadi dimasukin tengah, dilubangin, kita buat tumpuan karet. Jadi kita pukul, dia membal, bunyi itu lebih kencang dibanding kita goyang seperti ini. Hmm. Gitu. Hmm. Itu Hmm. pun juga kalau digoyang jatuhnya orang banyak Kak buat Ya. bikin ada. Ya. Kalau ini kita simpel satu angklung, tapi bisa buat main sendiri dan menciptakan suatu musik yang luar biasa. Wah, menarik, menarik, menarik. Iya ya, karena kalau kita angklung bayangannya pasti kan mainnya digoyang begitu. Mm-mm. Ini lewat modifikasi dari Mas Vino dan juga Bapak ayah Anda begitu, jadi angklungnya bisa dipukul begitu, jadi perkusi ya. Iya bener, bener, betul, betul banget. Ah. Kalau dibilang band tradisional, di Hmm, angklung itu kan melodi nih, angklung ya. itu melodi Kak. Mm-mm. Nanti ada satunya lagi gambang, Hmm. di gambang lagi satu lagi ada kempul. Kalau bahasa orang Jawa kempul, kalau bahasa gaulnya tuh bass bambu. Bass bambu. Oh. Jadi kayak band itu bass, rhythm, melodi, drum, beduknya itu di kick, jadi disatuin, jadi cuman dipisah. Drum variasi pasangannya sama beduk selo itu Hmm. buat kick kayak di bawah drum tuh duk duk Oh duk ya. tuh. Bassnya kita tambahin bass gitar bisa, jadi tambah lebih, suaranya itu lebih wow gitu. Kalau iya, lebih energik lah Kak. Iya karena kalau di tahun 2012 itu sendiri ya Mas Vino ya, kalau Heeh. saya nggak salah, angklung itu masih belum menjadi sebuah alat musik yang tanda kutip "dikenal" gitu oleh masyarakat. Hanya Hmm, mungkin adanya di Jawa Barat begitu kan, di Bandung kayak iya gitu, betul, atau di betul. tempat-tempat yang memang, apa sih, memang berlatih itu, atau di Jogja juga ada begitu kan, tapi kan Heeh, di betul. tempat-tempat tertentu. Nah, di tahun 2012 Mas Vino, 2013 kan itu pasti juga masih ada penyesuaian. Gimana caranya Heeh. Mas Vino sendiri, apa ya, menanamkan dan juga membangkitkan rasa, penasaran juga kepada orang lain untuk ikut dan juga, main angklung biar orang tuh tahu, begini loh ternyata ada loh jenis angklung yang ternyata bisa loh dipukul begitu Mas Vino? Kalau dulu kan gue pertama kali tuh gue pakai yang gendong dulu Kak, gue gendong tuh Oh. angklung. Gue tuh angklung gue gendong dulu. Gue bikin saya sendiri bikin di rumah kerangka, Mhm. bikin kerangka yang kecil tapi enak buat saya pakai buat, taruhlah kita buat bermain musik sama kita cari nafkah. Oke. Nah, aku bikin udah jadi, aku coba olapin di rumah sama teman-teman, Mhm. bikin drum yang kecil juga, tapi bisa digendong juga, Nah. bikin beduk juga yang bisa digendong. Mhm. Jadi kita bisa mengenalkan semua semua orang nih di kalangan Jakarta. Mhm. Mhm. Nah, dari situ aku kenal lah di kota tua. Mhm. Datanglah aku di situ. Mhm. Aku dari depan main musik. Alhamdulillah sih pertama respon mulai dapet lah gitu, boleh boleh Mhm. apresiasi di dalam. Nah, dan mulai bisa coba-coba di perkampungan-perkampungan lebih mengenalkan seperti itu Pak. Jadi awal mula itu kita pakai alat yang kecil digendong, belum Oke. sampai semewah sekarang lah maksudnya.
belum sampai ke angklung yang gede sekarang tuh belum. Dulu tuh masih sampai dari angklung yang kecil. Pokoknya ya bener-bener terluka lah Kak, kalau orang Jawa bilang itu. Terluka bener-bener gitu. Mhm. Oke, berarti sekarang bisa dikatakan sudah nyaman begitu ya, alatnya Alhamdulillah. sudah baik begitu ya, dan juga sudah sesuai dengan yang diinginkan begitu ya, Mas Vino ya? Ya, bener sekarang tuh alhamdulillah udah ya udah sesuai kapasitas lah, kalau dibilang udah sesuai kapasitas, udah enggak kita gendong-gendong lagi. Tapi sih kayak Vino sendiri tetap ingat dari mana habitat Vino berasal. Aku dari jalan tetap ingat dari jalan, walaupun sekarang aku udah kadang bisa stay di tempat di pariwisata gitu. Alhamdulillah gitu, walaupun mesti ya ada lika-likunya lah Kak, ada gitu. Baik. Kita jeda dulu Mas Vino sejenak. Nah, namun pertanyaan saya tadi Mas Vino sempat menyinggung, udah bisa stay nih di tempat-tempat pariwisata. Sudah apa saja sih kegiatannya dari, Angklung Ramawijaya, untuk mungkin menghibur di manakah atau diundang sama siapakah? Mungkin boleh dong Mas Vino cerita pengalamannya begitu ya, di sesi Boleh. selanjutnya. Smart listeners tetap bersama kami masih dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Community di siang hari ini. Anda yang bergabung, yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, halo Smart Listeners, Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 untuk bertanya ataupun berkomentar seputar siaran kami di kesempatan kali ini yang mengundang komunitas Angklung Ramawijaya. Nah, Anda juga yang berasal dari Surabaya, kemudian Yogyakarta, halo untuk Anda yang ada di sana. Kemudian Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Smart Listeners, kami juga tersedia di aplikasi Spotify. Anda bisa dengar Jux Music, maksud kami. Anda bisa mendengarkan di sana, di live radio Jux Music. Dan kami juga live di YouTube channel Radio Smart FM. Smart Listeners, Mas Vino dari Angklung Ramawijaya masih bersama dengan kami dan
ini saatnya mungkin Mas Vino boleh dong cerita pengalamannya dari 2012 begitu ya, sampai dengan sekarang, sudah main di mana aja tuh? Sudah diundang oleh kementerian mana saja sih? Boleh dong cerita pengalamannya Boleh, selain siap siap. Kalau Vino sendiri mungkin alhamdulillah sih Kak, dari dulu sempet yang mungkin berkesan ya, paling berkesan itu saya tuh waktu pas pelantikan Pak Jokowi. oke, Presiden Itu Joko pas Widodo. pas Mhm, pelantikan Pak Jokowi itu kan dulu sempat ada 7 angklung di Monas. oke. Nah, Vino dipercaya buat ngeliderin teman-teman semuanya. Jadi setiap titik kayak patung kuda, terus kayak di mana itu aja itu pun kan ibaratnya mesti pengawalan ketat kan, nggak boleh ada yang namanya korek lah apa itu pasti diperiksa kan. Mhm mhm Aku dapat kepercayaan setiap titik tuh teman-teman ada, mhm. dan ya suatu kehormatan juga bisa ikut serta dalam pelantikan Pak Jokowi walaupun mungkin beliau cuman ya sekilas datang tempat kita kita pasapaan gitu udah gitu loh. Ya itu bener-bener kayak suatu kebanggaan Vino juga bisa ikut serta dalam pelantikan beliau pas pertama kali mungkin jadi presiden. Terus eh, main di instansi-instansi pemerintah kayak mungkin Dinas Pariwisata Jakarta Barat, terus di Naskah Proklamasi, di hotel-hotel mungkin ya bintang-bintang lah, udah luar biasa gitu. Terus ada satu juga yang mungkin Vino nggak bisa lupa tuh, masih dipercaya buat main-main kayak di dunia televisi, yang pas acara Masjid almarhum Mas Didi Kempot pun Vino Mhm. alhamdulillah Messi diberi kesempatan buat mewakilin sebagai pengamen trotoar mengenang beliau beliau gitu. Cuman temanya lebih kayak ke Jogja di TV Indosiar. Di situ sempat main di situ juga, terus sering ya pokoknya sering lah main di acara Indosiar, acara-acara TV. Terus sempat dikontrak 2 minggu di O Channel, Mmm, di O Channel. Terus televisi main begitu sama ya? Mhm. uh, main sama artis-artis yang lumayan sekarang viral kayak Kak Happy Asmara, Mhm terus Mas Denny Caknan. mhm mhm. Ya suatu kebanggaan kita juga itu Kak, gitu bisa masih dipercaya sama orang-orang tersebut bisa main dari Rama Wijaya tersendiri gitu. Baik, kegiatannya sendiri apa sih Mas, Vino untuk komunitas angklung Ramawijaya sendiri? Selain Kalau sport sekarang gitu ya? kalau kalau sekarang sih mungkin dari teman-teman Rama Wijaya, kalau semua personil kan kalau yang sekarang baru new lah sekarang lah. Kalau dulu kan cuman kita berenam gitu. Oke Berenam itu ada salah satu dari teman sih mungkin dulu kerja di eh, Shopee dulu. oke. Nah sekarang dari bertambah bertambahnya usia Rama Wijaya kan nambah personil tuh Mhm kurang lebih aja 10 lah, 10-12 orang. mhm Itu teman-teman ada yang usaha dagang, mhm. ada yang JNT, ada yang apa namanya, apa sih namanya, kayak Grab gitu Oh iya, Kak, oke. ada. Tapi kalau setiap Sabtu Minggu tetap kita perform semua teman-teman gitu. Kalau pas hari biasa mungkin yang kerja nyusul, Mhm walaupun kalau nggak capek kayak Vino kan ya ikutin dari kawan-kawan aja. Kalau nggak bisa ngikut nggak masalah. Kalau bisa ngikut, ayo kita perform bareng-bareng gitu. Kayak kemarin sempat main di Bandara Soekarno Hatta. mhm. Wow. Berarti maksudnya nggak ada keterikatan begitu yang, anggota tuh harus, hadir terus kah? Atau ada, sampai kartu anggota kah? Atau bagaimana? Nggak ada begitu Nggak, ya? Vino nggak pernah menuntut sih Kak. Vino nggak pernah menuntut, maksudnya lu harus apa, kalian harus datang gitu kan. Kalau orang-orang sekarang lu harus datang lu gitu. Kagak bisa karena satu sisi teman-teman pasti punya kesibukan masing-masing dan saya nggak pernah melarang gitu. Saya nggak pernah melarang, intinya saya pengen mensejahterakan lah teman-teman semuanya, dan saya pengen gimana caranya kita bisa sukses walaupun kita cuman eh, seniman jalanan gitu. Walaupun kita cuman ngibur orang, kerjaan kita cuman ngibur orang, bikin orang gak bete, hilangin beban mereka. Tapi gimana caranya gue juga pengen
kita sukses, kita lebih dikenal sama orang, walaupun kita cuma kerja seperti ini, Kak. Kalau Vina seperti itu. Mhm. Baik. Kalau misalnya kita ngelihat angklung itu kan ngomonginnya pasti oh musik tradisional nih begitu kan. Kayak yang Hmm. dimainin lagu-lagunya ya lagu-lagu ya tradisional atau tembang-tembang yang Nah, tradisional begitu kan. Namun nah, sekarang kan kita udah ngelihat nih para seniman angklung mainnya tuh justru lagu-lagu yang modern, yang viral iya, begitu kan. betul, Nah, betul. ini gimana Mas, Vino? Perubahan itu diikuti gimana nih? Untuk membuka, Eh, pikirannya, "Oh ya sebenarnya angklung nih bisa loh untuk kita nih bisa mainan lagu-lagu modern, lagu-lagu barat bahkan pakai seben- Gimana ya? Sebenarnya sih kalau kayak teman-teman Rama Wijaya ya, itu ngikutin yang kayak lagi tren-tren sekarang aja, Kak. Sampai angklung." mungkin Vino tuh pernah belajar lagu Latin. Wow, Latin. Kayak seperti lagu-lagu ya La Paloma, Queen Sera. Itu pun insya Allah saya Vino sendiri sama teman-teman bisa gitu. Karena gini, Kak, eh, kita nggak mungkin monoton kita main musik tradisional doang, kita main musik pop, nggak mungkin. Otomatis kita mesti bakalan dituntut kalau semisal kita main nih di instansi ini di hotel ini, mhm gue nggak mau tahu, gue bayar lu segini, mhm gue pengen lu kalian main lagu ini, gitu. mhm Makanya dari situ Vino ngomong sama teman-teman, ya gitu, kita harus belajar, 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 belajar dan belajar, mhm gitu. Dunia musik kan kita belajar, belajar dan belajar. Gak ada namanya puas lah kalau di musik. mhm Kamu beli ini pasti pasti kurang, aduh gue pengen itu dong, gitu, Kak. Jadi kalau Vino, gue walaupun saya udah nguasain lagu dangdut nasional, udah lagu-lagu tradisional, tetap nggak bisa kalau tetap harus belajar. Kayak mhm kemarin sih udah mulai dikit-dikit tahu lagu-lagu kayak Queen Sera, mhm. La Paloma, terus yang kayak kopi dangdut tapi dibikin Latin itu yang na 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 na, itu tahu juga Vino. Gitu. Wow, keren 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 keren. Iya, karena kan, angklung gitu kan erat banget sama hal-hal yang tradisional begitu. Sementara kalau misalnya kita ngomongin hal yang tradisional untuk, targetnya ke anak muda ataupun remaja begitu kan, rasanya, Susah. susah gitu atau enggak, boring gitu, bosen, apa sih Mm-mm. begitu kan. Nah, gimana Mas Vino tuh melihat, fenomena ini untuk mungkin anak-anak muda yang masih belum terbuka begitu ya matanya terhadap budaya ataupun, tradisi dari, bangsa Indonesia sendiri salah satunya angklung. Kalau aku sendiri malah sering kadang gini, Kak, kalau ada anak kuliah nih, kalau ada anak kuliah datang ke kota, justru malah aku sendiri eh, sering bilang gini, ayo yang mau edukasi, yang mau pembelajaran, ayo sini nggak apa-apa, gratis loh gitu. Kadang ada dari mereka yang kepengen wawancara tentang akan musik tradisional gitu. Vino bantu, Kak, Vino bantu banget, support banget, malah kadang kalau mau pembelajaran pun atau mau wawancara jangan pernah sungkan, datang aja ke sini gitu. Saya bakalan ngebantu kalian. Mau Mhm itu tugas sekolah, tugas kampus gitu. mhm Iya, datang Vino. mhm, oke. Kadang aku akalin-akalin juga, pancing sebelum mereka mungkin masih malu. Puterin aja lagu-lagu yang sekarang, kayak lagu-lagu yang tenar-tenar sekarang kan, sekarang ada kayak lagu rungkat, lagu Ya, apa, kamu sih pada nyanyi tuh. Mesti heeh. ngumpul lah, baru aku masuklah aku ke mereka biar lebih mengenalkan musik tradisional Indonesia. Jangan budaya kita diambil sama negara orang, gua nggak mau. Bener, karena kalau bukan generasi muda atau kita sendiri yang melestarikan, kita yang main begitu kan ya Mas Vino ya, siapa Nah, lagi begitu kan yang mau melestarikan dan juga mau main angklung itu iya, sendiri. Oke, betul. Mas Vino, kita jeda dulu sejenak begitu untuk satu sesi terakhir. Namun, atensi dari smart listeners masih kami tunggu smart listeners di 0812 11 12 959. Anda boleh bergabung, kirimkan WhatsApp Anda, bertanya ataupun berkomentar, boleh silakan kami buka dengan formatnya nama Anda, spasi domisili, spasi pertanyaan ataupun komentar Anda. Kami tunggu sekali lagi 0812 11 12
959. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Sudah sampai sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Community. Ini seru banget Smart Listeners. Di kesempatan kali ini tamu saya seorang seniman yang mampu bergerak begitu ya, melestarikan alat musik Indonesia. Salah satunya adalah angklung. Karena nggak semua orang loh bisa main angklung. Iya kayaknya gampang deh gitu kan. Tapi kan oh ternyata nggak juga. Tadi Mas Vino bilang bahwa latihannya berapa Mas? Sebulan ya? 3. Iya, kalau buat ini paling seminggu sebulan Oh lah. sebulan. Kalau mungkin yang amatir, mungkin bukan amatir sih, mungkin kalau belum tahu lagu, Mhm. mungkin sebulan bisa. Tapi kalau yang mungkin tahu dikit-dikit soal nada, seminggu lah, insya Allah bisa. Aku ajarin, insya Allah bisa. Oke, sebenarnya gampang begitu ya. Tapi mungkin Gampang. kemauan untuk belajarnya atau kemauan untuk memainkannya itu yang PR begitu. Karena lumayan juga nih Mas Vino bawa-bawa angklung karena banyak gitu. Kalau gitar kan satu doang kan bisa dibawa kemana-mana begitu kan. Iya. Biola satu begitu. Kalau Nah, angklung kan banyak nih gitu. Jadi mungkin itu rada rempong mungkin ya untuk masyarakat ataupun anak muda yang ingin belajar begitu ya Mas Vino. sebenarnya kan gini Kak, menanggapi kayak gitu kan sebenarnya lebih gampang. Vino aja bisa, maksudnya bikin kerangka nih. Hmm. Kerangkanya bikin kayak softcase gitar bisa gitu. Kalau semisal mau gitu bikin kerangka, masukin softcase digendong kayak gitar bisa. Kita Mhm. tinggal bikin kerangkanya doang, diminimalis, lebih minimalis lah. Bisa loh buat pembelajaran loh. Gitu. Aku penasaran deh, untuk anggotanya sendiri di komunitas ini umurnya berapa yang paling muda? Paling muda 20 tahun apa ya? Ah, oke. 20 tahun. Pak, sementara yang paling tua? Yang paling tua si bapak. Iya si bapak. Oke. Bapak mungkin ada 50 lebih dah bapak. Ah, baik. Alhamdulillah sih bapak ya nggak kelihatan tua-tua banget. Mungkin karena happy kali ya. Mhm. Bapak ya alhamdulillah bapak support banget sih sama kita. Jadi
Ya Wah, bapak nyaman, enak juga, jadi kebetahan mungkin udah. Emang bener. Efek ini menghibur orang, Mas Vino. Kalau menghibur orang kan kitanya senang jadi ikut, apa namanya, awet muda begitu kan ya, Mas iya, Vino? betul betul banget Kak, bener. Sampai nyaman mungkin bapak sampai males kali. Intinya mah buat mana lagi udah stay di kita paling buat maintenance doang sih bapak. Baik. Kalau andai kata ada smart listeners yang ingin belajar angklung, Mas Vino, boleh nggak sih, diajarin atau saya harus lari kemana ya, harus belajar di mana ya, Boleh. Mas Vino, kalau untuk, belajar angklung? Kalau pembelajaran bisa di rumah, kita ada stay di Pulau Gadung, Mhm, di Pulau Gadung. Tapi kalau lebih lebih enak lagi di kota, kita buka edukasi itu dari si jam 11 sampai jam 1. oke. Itu setiap hari Minggu di kota. Di Tapi mana kalau itu emang tempatnya? Tepatnya di mana? di sampai BNI, BNI, Oke. BNI itu ada bundaran. Nah kita di situ. Nanti Mmm, kalau misalnya mau lebih awal pun bisa nanti hubungin Vino aja, bisa lewat Instagram Vino juga bisa. Di Vino bakalan ajarin teman-teman semuanya di sini. Enggak terkecuali, pokoknya ini khusus buat semuanya, entah itu mau dari adik-adik, dari kakak-kakak, dari yang mungkin umurnya lebih pengen tahu akan angklung, Vino persilahkan. Vino bakal ajarin. baik. Kok tadi Mas Vino aja seminggu begitu ya, mungkin seminggu, ya sebulan begitu kan, Sabtu Minggu boleh kan ke Boleh, Pak boleh. begitu kan. Nanti dilanjut apa namanya, pembelajarannya minggu depan misal begitu ya, Mas Vino. Bisa, bisa banget. Pokoknya gratis, free gratis buat teman-teman semuanya yang mau belajar. Karena Vino pengen masyarakat Indonesia lebih tahu tentang akan musik tradisional aja sih. Gitu. Jangan pernah apa ya namanya ditinggalin dah budaya kita, sayang gitu. Budaya kita mahal gitu. Belum tentu orang lain punya budaya kayak kita gitu. Iya, Sayang kalau nggak di ini. baik. Untuk kalau misalnya, pendengar atau smart listeners punya angklung gitu di rumah Mas Vino, gimana sih cara perawatannya yang baik dan juga benar biar, suaranya tetap bagus, tetap nyaring begitu, yang se yang harus dilakukan tuh seperti apa? Hmm. Sebenarnya sih kalau buat kayak merawat ya, lebih kayak kalau angklung tuh jangan didiemin Kak. Maksudnya Oh, jangan didiemin, ditaruh gitu. mhm. Karena sayang nanti akan kayak kemakan rayap-rayap gitu loh. Ah, Mending sering buat mainan aja, buat goyang-goyangin. Kalau emang mau dijemur, jemur gitu. Takutnya basah atau apa gitu, berkeringat. mmm, Bisa jemur bentar aja, kena panas gitu. mhm Pokoknya kalau angklung itu kalau bisa jangan apa ya, jangan lama didiemin gitu. Karena itu bambu pasti dimakan rayap habis. Nanti bakalan lubang ya, bolong-bolong kalau orang Jawa bolong. mhm. Samping-sampingnya habis dimakan rayap gitu. Gampang sih kalau buat, yang penting sering buat mainan aja kalau Vino, jangan jangan sering didiemin gitu. Kalau sering didiemin rayap mesti mesti bambu habis Mmm. gitu. Oke, untuk penyimpanannya sendiri apakah harus di ruangan ber-AC kah? Atau Full ruangannya bagus. nggak boleh kena sinar matahari atau justru ruangan yang terbuka tuh lebih bagus? Sebenarnya kalau tempat sih nggak begitu pengaruh sih kalau kayak buat angklung sih. Yang penting tetap sering buat dimainin aja, di AC pun lebih bagus. Mmm, Eh, ada yang ditaruh di tempat biasa ya bagus juga. mhm. Tempat terbuka lebih bagus. Intinya mah gampang sih, kalau angklung itu bener-bener alat musik yang gampang gitu. Jangan cuman satu sih, jangan pernah angklung apa ya diemin dah gitu aja. Mmm, Karena kalau didiemin dia tuh pasti nemplok, udah rayap gitu habis ya? nanti lubang-lubang, gampang. Baik. Kalau Ada nggak sih Mas Vino kriteria yang, tepat gitu untuk, "Oh ini angklung bagus, oh ini angklung, nya kurang bagus," gitu kalau andai kata ada smart listeners yang ingin beli angklung? kalau Vino sih lebih kayak apa ya, ke pring bambu yang wulung gitu loh, Oke. bambu wulung. Kalau di mungkin kan di Bandung, Vino aja kadang pesen di Bandung. Mhm. Oh, Iya di Bandung. Iya. berarti memang Lebih- asalnya dari sana begitu kan ya? Iya bener. Yang terbaik dari sana begitu kan?
Iya, bagus di sono di Bandung, cuman mungkin yang main ya anak-anak Jawa Tengah, Dari Jawa dikasih Tengah. kombinasi aja sama anak Jawa Tengah. Ya saling sharing, beli pun Berbeda-beda. kadang kan kalau Vino beli kan beda Kak, mungkin dari yang lain. Kadang Vino kalau mau omong sama orang, langsung potongin tengahnya aja ya gitu. Kan ini baru Mas, udah potong aja udah, gue bilang. Potong aja. Nanti tinggal aku yang bikin di sini gitu, biar aku nggak ribet motongin. Potongin Ah, tengahnya gitu. Biar aku nanti di sini nggak motongin lagi, tinggal ngeikat pakai kawat. Terus cantolin udah jadi. baik. Di custom begitu ya. Iya, lebih Oke, simpel. lebih simpel. Mas Vino, mungkin terakhir begitu ya, apa sih, pesan-pesan ataupun mungkin yang ingin Mas Vino sampaikan gitu untuk masyarakat Indonesia, untuk smart listeners yang mendengarkan di kesempatan kali ini, mungkin terkait pelestarian budaya begitu ya, dalam hal ini adalah angklung. Silakan Mas Vino. Kalau pesan-pesannya aku sih khusus buat kayak seluruh rakyat Indonesia lah, lebih cintai lagi budaya kita gitu. Jangan malah lebih cinta budaya orang lain gitu. Sayang banget budaya Indonesia tuh banyak terus keren-keren. Jangan malah kita lebih kayak gue pengen kayak budaya sono, lebih Mhm, bagusnya sono. Enggak, justru orang asing aja ngeliat budaya kita tuh amazing lah, justru keren abis gitu. mhm, Jadi tolong minta lebih diperhatikan lagi, dilestarikan lagi, dan khusus juga buat kayak putra-putri, eh, anak-anak zaman sekarang, mungkin yang lebih apa, lebih pintar di dunia sosial lah. mhm, Kalau mungkin kalian main musik-musik etnik, musik-musik tradisional, mhm. itu nilai jualnya tuh bakalan luar biasa loh dibanding musik-musik sekarang gitu. Jadi kalau nggak kalian manfaatin, kalian bakalan rugi. Coba kalian pelajarin dan kalian resepin budaya budaya Indonesia, terkhusus mungkin buat kayak budaya tradisional gitu, kayak angklung, gamelan, itu kan musik-musik luar biasa gitu, musik mahal lah, Ya. musik etnik itu musik mahal. Kalau kalian bisa buat lestariin, insya Allah dah kedepannya anak cucu kita ibarat kata gak bakalan nyesel. Nah terus juga mungkin pesan juga buat kayak maaf nih Kak, buat kayak orang-orang yang mungkin anggota-anggota kayak mungkin kayak Bapak Satpol PP, terus Pak Disub, Pak Polisi dan yang lain, minta tolong buat supportnya ke kita gitu, buat kasihlah kita tempat space, kita kasih tempat wadah udah Indonesia buat berapresiasi Pak, karena satu sisi kalau nggak dari Bapak, dari beliau-beliau mungkin orang-orang atas, siapa lagi Pak yang bakal bantu kita. Vino perwakilan dari anak-anak perkusi, anak-anak jalanan minta tolong seperti itu Pak. Minta supportnya agar lebih diperhatikan anak-anak muda generasi Indonesia sekarang Pak. Berarti biar ada tempat, ada space atau wadah khusus begitu ya Mas Vino ya, Buat untuk berapresiasi. perform begitu ya? Untuk berapresiasi juga Kak. Karena Oke, sekarang kalau nggak ada seperti itu gimana kita mau mengembangkan. baik. Kalau dikit-dikit kita dilarang, dikit-dikit kita dilarang, gimana anak-anak kita mau belajar, mau mengembangkan gitu. Kalau aman negara kita aja dilarang, gitu. Oke, baik. Oke, Eh, Mas Vino, terima kasih dan, siap. terima kasih banyak sudah, mau begitu ya untuk, diundang dalam program Smart Community ini dan Mm, semoga, awareness masyarakat terutama generasi muda Indonesia terhadap, eee, alat musik ataupun lagu-lagu tradisional itu bisa semakin, eee eee, ada gitu, semakin muncul dan semakin masif. Sekali lagi terima kasih Mas Vino, salam untuk, siap. teman-teman di sana ya. Siap, Kakak. Anggota Thank you. Vino komunitas. juga terima kasih. Suatu kebanggaan juga Vino bisa diundang di sini. Baik, smart listeners itu dia perbincangan saya bersama dengan Mas Vino dari komunitas Angklung Ramawijaya. Anda bisa mendengarkan, siaran ulangnya karena, siaran ini tersimpan rapih di YouTube channel Radio Smart FM. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan Mas Vino pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.
Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.